Yang berikutnya dari hamba Allah tetangga pondok 2 amplop. Kemudian dari saudari Wi Ayu, ini keponakan dari kiai kita, 2 amplop. Yang berikutnya dari santri yaitu saudara Herzal, 1 amplop. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini terkumpul 12 amplop. Semoga kita sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kelapangan rezeki bisa senantiasa mendermakan, menginfakkan untuk anak-anak yatim dan fi sabilillah ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan acara kita pagi hari ini. Acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim akan dibacakan insyaallah oleh salah seorang santri Al-Ikhram, Ananda Cahya Maulana. Kepada Ananda Cahya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Ya taqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna
سمعنا له نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jemaah sekalian pembacaan kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ananda Cahya Maulana. Mudah-mudahan yang membaca wabil khusus dan kita semua yang mendengarkan mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita masuki acara inti pada majelis pagi ini, yaitu penyampaian mau'izah hasanah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. InsyaAllah pagi hari ini mengambil surah Al-Furqan ayat 62. Mari bersama-sama kita dengarkan, kita ikuti, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi, kami semua anggarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Para jamaah pengajian Ahad pagi, santri dan pendengar radio Belambangan FM yang sangat saya hormati. Pagi hari ini kurang 1 minggu lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagai bekal agar nanti dalam bulan Ramadan kita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan serta menggali banyak ilmu, menerima rahmat maghfirah dari Allah di bulan Ramadan, maka kita persiapkan dengan baik
dalam ujung bulan Sya'ban ini sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan usaha dan kemauan kita agar masuk kategori orang-orang yang muttaqin. Di surat Al-Furqan ini ada sebuah ayat yang cukup menarik untuk kita kaji, karena ayat ini membahas tentang predikat orang yang disebut ibadur rahman. Biasanya kalau kita hari Jumat itu sering mendengar khotib menutup khutbah keduanya ibadallah itu. Apa bedanya ibadullah sama ibadur rahman? Ketika disebut ibadallah, menyebut salah satu nama sifat Allah yang maha murah, yang maha kasih sayang, menjadi satu kesatuan dengan kalimat ibad yang menjadi sandaran, menjadi mudhof gitu ya, sehingga bisa kita petik makna ibadur rahman adalah status hamba yang berada dalam kasih sayang Allah. Hamba-hamba Allah yang dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, atau hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang. Siapakah hamba itu? Nama makhluk yang disebut manusia statusnya itu abdun, abid, orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah, ibad, orang yang mengabdi. Abdun, kosong, tidak punya kepentingan, yang punya kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki kehendak, itu abdun. Abdun itu ada di puncak ketinggian. Apabila abdun itu menyatakan bahwa yang memiliki kehendak hidup ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa hidup ini bebannya terasa berat? Karena kita memikulnya, sebab beban itu dianggap milik kita. Padahal kita sejak awal itu tidak memiliki kehendak untuk hidup. Tapi kita ini dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita hidup, kita memikul beban itu. Seharusnya kita menjalankan tugas untuk menyelesaikan, jangan menjadi beban, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi beban itu kita mengambil alih hak Allah. Nah, tugas hamba abdun itu melepaskan itu semua. Kita hanya menjalankan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu disebut abdun? Maka kalimat perintahnya pun liya'budun, liya'budun, untuk beribadah, untuk menyembah. Orangnya disebut abid, orang yang menyembah, disebut hamba. Siapakah orang yang bisa menghamba? Orang yang bisa menghamba itu adalah alladzina yamshuna, orang-orang yang dia berjalan dalam kehidupan ini, yamshuna alal ardi, di atas muka bumi ini, haunan, mudah.
enteng, ringan, tenang, nyaman. Sehingga dia merasa rendah hati. Karena dia menganggap enteng aja hidup ini. Nah, ini yang berat ini para jamaah. Hidup enteng di dunia ini berat karena yang ada itu hidup ini beban. Menciptakan suasana batin dan pikiran tenang dan merasa enteng menghadapi hidup itu bukan barang mudah. Target kita beragama itu sebenarnya adalah menjadikan sikap kita, pikiran kita, pola hidup kita itu semua menjadi ringan. Kenapa ringan? Karena tentu kita punya rumusnya. Hidup ini ringan kalau ada rumusnya. Kalau kita nggak punya rumus nggak bisa. Ngerjakan soal itu mudah dan ringan apabila kita punya ilmunya. Soal matematika itu terasa berat apabila kita tidak punya ilmunya. Baca Quran terasa ringan apabila kita punya ilmunya. Tapi kita akan terasa berat membaca Quran karena kita nggak punya ilmunya. Ilmu itu salah satunya adalah informasi, maklumat. Ada informasi tentang Al-Quran. Nanti kita akan mendapatkan kemudahan. Siapa yang memberitahu rumus kemudahan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ini enggak dilatih untuk mencari tahu rumusnya hidup, lalu kita mereka sendiri, maka hidup itu menjadi berat. Kita menghadapi hidup ini mempunyai standar sendiri. Kalau kita menghadapi hidup menggunakan standar sendiri, maka hidup ini sangat berat sebab kemampuan kita terbatas. Contoh ini. Saya mau ngajak berpikir para jamaah dan santri. Otak itu fungsinya salah satunya adalah memerintah seluruh organ yang ada dalam tubuh. Tapi saya tadi kemarin sore diskusi sama dokter. Ternyata usus kita kalau bekerja itu tidak menunggu perintah otak. Jantung kita bekerja tidak menunggu perintah otak, itu kata dokter ini. Dia itu punya alat sendiri yang dia tanpa diperintah otak itu bekerja. Coba bayangkan kalau itu nunggu perintah otak, betapa beratnya otak itu harus memerintah usus ketika bekerja. Ketika ada makanan masuk, ketika darah berjalan, kemudian oksigen, jantung, paru-paru itu diperintah, bebannya berat. Sehingga ada banyak organ dalam tubuh kita ini itu punya cara sendiri untuk menghidupkan dirinya sendiri dan bekerja sendiri. Itu dalam tubuh, ngurusi tubuh sendiri. Otak itu sudah dibatasi agar tidak menjadi beban. Bagaimana kemudian kita mengurus urusan-urusan di luar diri manusia? Contohnya ketika kita tidur. Saat kita tidur, otak itu berhenti bekerja. Tapi jantung tidak berhenti. Paru-paru tidak berhenti, aliran darah tidak berhenti. Oksigen tidak berhenti, terus tidak berhenti itu. Berjalan, siapa yang memerintah itu? Belajar dari sini,
Ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, siang hari begini, maunya kita mengontrol semua kehidupan dan mengatur semua kehidupan, tentu tidak mampu, sudah. Bisa diterima ini ya, contoh ini bisa diterima ya. Kontrol anak diurus semuanya, dapur diurus, santri diurus, halaman diurus, semua diurus. Satu otak mengurus, nggak mampu. Nah di situ beban. Maka usus itu, lambung itu bekerja sendiri dia. Kalau terlalu banyak asamnya maka akan membuat luka, itu berjalan sendiri itu. Kita harus menyadari bahwa hidup ini ada yang mengatur itu. Siapa yang mengatur kemudian jantung kita, siapa yang mengatur aliran darah kita, siapa? Bukan otak kita sebenarnya. Coba rasakan kalau tidur itu otak kita berjalan enggak? Bekerja enggak? Enggak bekerja. Jadi ada hal-hal yang dalam kehidupan ini kita nggak bisa mengaturnya. Itu sudah berjalan sendiri. Sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hamba ini pun ada keterbatasan. Maka orang-orang yang bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyadari dan merenungkan tentang dirinya, siapa dirinya, lalu mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hidup menjadi ringan, haunan, ringan hidup itu. Sekali lagi jangan menstandarisasi hidup. Tugas kita ini mengerjakan pekerjaan hidup. Tugas kita tidak harus berhasil, kadang harus gagal. Jadi jangan pakai standar yang berhasil itu adalah orang yang sukses, yang gagal itu orang yang hina, jangan. Karena sukses standar kita dan gagal standar kita beda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad gagal perang Uhud, kalah buktinya. Nabi Muhammad pernah dikeluarkan dari Mekah, tanah kelahirannya, kalah buktinya. Standarnya tidak di situ. Masjidil Aqsa sampai sekarang ini ramai, tidak pernah berhenti-berhenti. Apakah itu menunjukkan kehinaan? Bukan. Kualitas orang itu dilihat saat gagal justru. Ketika orang itu gagal lalu dia itu tabah dan kuat serta dia bangkit setelah gagal, ukurannya di situ bukan di gagalnya. Saat orang itu sukses dan dia bersyukur bahwa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ukurannya. Jadi Allah tidak mengukur suksesnya, keberhasilannya, tidak mengukur kegagalannya, tapi yang diukur adalah kualitasnya. Kualitas kemanusiaannya. Kita sering menganggap orang yang menjadi pejabat itu sukses. Kita menganggap orang yang tidak menjadi pejabat itu adalah orang yang gagal. Tidak di situ kata kuncinya. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, ibadur rahman ini cara nahwunya mubtada. Terus sampai ayat 73 itu mubtada terus. Khobarnya itu baru di ayat 74. 63 64, 65, 67 terus itu khobar. Artinya bahwa siapakah orang yang punya gelar ibadur rahman? Yang pertama ciri-cirinya dia itu menyelesaikan masalah hidup itu dengan mudah, enteng gitu loh. Bukan ngenteng no lo ya, beda lo ya. Jangan salah, ngenteng no enteng beda. Ngeremehkan itu beda, ngenteng nombek enteng itu beda. Kalau dipikir pondok ini berat ini, dipikir otak ini berat ini. Dari Cheng Ho tahun 2015 bangun, tidak berhenti loh itu. Terus itu berapa duit yang kita keluarkan? Kalau dihitung pribadi terus gak berhenti sampai ke sini belum selesai ini. Berat, kita jalani tugas saja.
ini untuk santri, jalan aja. Belum selesai ya diselesaikan, memang tugas hidup ini untuk menyelesaikan. Kok nggak selesai ya diselesaikan terus. Kok nanti sampai mati belum selesai ada yang teruskan, gitu aja selesai. Apakah Nabi Muhammad sudah selesai dengan usia 63 tahun terus dakwah selesai? Belum, diselesaikan terus oleh khalifah, terus oleh ulama, terus sampai sekarang terus. Hidup memang proses. Nah, kalau itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup menjadi ringan gitu. Jangan dituntaskan semua. Tapi bukan berarti ditinggalkan itu loh ya. Ini ya apa caranya menjelaskan agar tidak salah paham pokoknya. Ngentengke mbek enteng beda. Mengentengkan. Mengentengkan tapi semangat itu. Ya. Yang pertama adalah alladzina yamsuna al-ardi haunan. Dia rendah hati. Enggak anggap. Anggap itu merasa bisa menyelesaikan sendiri tanpa Tuhan. Tapi jangan takut dikatakan sombong. Jangan takut dikatakan sombong. Karena yang mengatakan sombong itu rata-rata orang minder. Jadi coba kalau sampean dikasih titel sombong oleh orang lain, orang yang menuduh sampean sombong itu kalau gak minder bodoh. Kalau nggak bodoh nggak punya biasanya gitu. Sombong itu, wong sugih dilokno sombong, mesti sing ngelokno sombong nggak duwe. Wong pinter dilokno sombong, sing ngelokno mesti wong bodoh. Jadi yang punya hak untuk mengatakan orang ini sombong tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kita nggak seperti dia, karena kita nggak kaya seperti dia, lalu kita menuduh orang itu sombong. Itu kan alat tercepat untuk menutupi kekurangannya, mengalamatkan orang dengan gelar sombong. Alat tercepat untuk menutupi kebodohannya dengan cara menuduh orang lain sombong. Itu. Yang kedua adalah, saya agak lupa ini. Apa yang kedua? Alladzina yamshuna haunan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia bertemu dengan orang bodoh, dan orang bodoh itu ketika dia ketemu orang bodoh, diajak orang ngomong orang bodoh gitu ya, kepadanya orang bodoh itu kalau ngomong kan kadang-kadang aneh-aneh, tanyanya aneh-aneh, ya pernyataannya kadang aneh, namanya orang bodoh. Makanya bodoh itu tidak boleh. Orang bodoh itu aneh-aneh. Iku masjid apa? NU apa enggak? Wong gurung takon wis NU apa enggak? Wong gurung tau mlebu dicek. Tahlilan apa enggak? Wis curiga dhisik. Jadi ciri orang bodoh itu kan curiga mesti. Wong jelas protokolnya Pak Anwar kok ditakoni NU barang. Repot menjelaskannya repot. Nah, untuk itu maka apa yang harus disampaikan oleh ibadur rahman ketika ketemu dengan orang bodoh? Apakah menghina? Tidak. Qalu salama, dia mengucapkan ucapan yang menyelamatkan. Menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang lain. Artinya tidak menjatuhkan orang lain, ya, tidak menjatuhkan orang lain, juga tidak menjatuhkan martabat dirinya. Jadi anak cerita ada musyawarah. Ini cerita ini hanya untuk mempermudahnya. Ada musyawarah karena ada anak bertengkar, yang satu namanya Saleh, yang satu namanya Imron. Ditanya si Saleh, kan kenapa kamu bertengkar, kenapa ini kok bertengkar sehingga kamu kok dihukum, ini ada masalah apa?
anu Pak, saya tidak terima sama Imron. Kenapa? Ya Imron mengatakan 3 kali 7 29. Nah terus kamu Saleh, ya 3 kali 7 itu kan 21 Pak. Nah, terus Imron, enggak Pak 29. Terus terjadi perdebatan. Imron mengatakan 3 kali 7 29, Saleh mengatakan 3 kali 7 21. Saleh nggak terima, marah-marah. Nah si moderator mengatakan, sudah Saleh ini dihukum aja ini. Loh Pak, saya nggak terima kok dihukum, saya kan yang benar. Enggak, kamu nggak benar karena ngeladeni wong bodoh. Wong jelas ya wis bener-bener lah 3 kali 7 21, gak usah yang jelas 3 kali 7 gak mungkin 29 kok ngamuk ngilokno wong sing 29 jarno apa wong pancen gak ngerti kan. Iya dah. Nah, akhirnya salah yang dihukum. Soalnya bukan salah 3 kali 7 21 tapi karena ngeladeni wong bodoh. Ibadur Rahman ndak ngeladeni wong bodoh tapi minterno wong bodoh gitu. Jenengan bertetangga di masyarakat, ladenono wong bodoh tukaran. Gak ono bendere nang tonggo, gak ono bendere nang dulur, gak ono bendere nang. Wong pancen orang bodoh itu ndak berilmu. Bisa terima ini? Iya. Santri saya kemarin itu diskusi jagongan, terus kemudian santri saya itu karena biasa dilatih di pondok, terus argumen menurut Al-Quran, kata santri saya ini begini, sudah jangan ngomong Quran, jangan ngomong Al-Quran, itu khusus ahli yang ngomong Quran gitu. Nah, terus santri saya kontak sama saya, jangan diladeni, sudahlah biarin. Jadi dibilangi baik kalau disebut Quran tidak mau. Kenapa? Sebab karena tidak ingin melihat orang lain pandai di depannya, karena yang pandai dirinya itu. Jadi orang yang merasa pandai sebenarnya sedang menunjukkan bodoh. Nah yang gitu-gitu nggak usah diladeni. Coba lihat di YouTube itu banyak orang ngeladeni uang bodoh itu, mumet. Ibadur Rahman, orang yang disayangi Allah, orang yang dalam kasih sayang Allah, hamba Allah yang disayangi Allah, hamba Allah yang maha kasih sayang itu adalah ciri-cirinya dia rendah hati dan tidak mau menghina orang lain karena kebodohannya. Tapi bukan berarti kita tidak mengingatkan kalau ada orang bodoh. Beda loh, menghina loh ya ini, bukan mengingatkan. Nanti kalau bulan Ramadan mulai muncul banyak ini, moro-moro nyekel mic maca Quran, dielingno gak gelem. Ngamu lek dielingno itu ain. Bukan tapi marah itu. Besok sudah tidak masjid lagi. Aku gak ngaji gak apa-apa. Loh, ini repot. Dielingno gak gelem. Itu sudah hampir setiap Ramadan pasti ada model-model begitu itu. Jariku iku lek gak iso ngaji, ojo nyekel mic, maca ae, belajar ngrungokno timbangane. Jadi kalau nggak bisa nyanyi jangan nyanyi, lebih baik diam, itu lebih indah daripada menyanyi. Orang yang nggak bisa baca Quran dengan baik jangan pakai mic. Bukan berarti tidak boleh baca Al-Quran, jangan pakai mic. Sumpek nang kuping itu ya. Orang yang ngerti itu yang bingung. Ada ini pernah ngimami enak suaranya tapi bacaannya salah. Wadduha wallaili idza sajama waddaqa rabbuka wa ma qala. Iku mari ngono dilingno gak kan salah iku. Ndak mau. Ini gak panjang, gak mau tetap karena suaranya enak gitu. Ini repot. Sudah bodoh diingatkan ndak mau, repot itu. Nah, Ibadur Rahman
itu tidak menghina kepada orang bodoh, tapi nggak ngelayani, juga tidak menghina, nggak ngelayani, tidak menghina, tapi hanya sekedar mengingatkan, itu pun menyelamatkan bahasanya. Bahasanya menyelamatkan. Jangan langsung disalahkan di banyak orang, kecuali santrinya nggak apa-apa. Kalau orang lain jangan disalahkan banyak orang. Mimpin tahlil, dungo. Pas tengku salah, salah, benar, ayo seakan izin. Nah, itu ya, nah, itu ibadur rahman. Di siang hari ini aktivitas di siang hari. Ibadur rahman aktivitas di siang hari kepada dirinya haunan. Itu kata-kata haunan itu kepada dirinya. Kecerdasan sosialnya itu adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu hubungan sosial kepada dirinya. Makanya saya tidak setuju kalau ada Islam itu hablum minallah hablum minan nas. Saya tidak setuju kata-kata ini. Islam itu bukan hablum minallah hablum minan nas saja. Islam itu ya kepada Allah, kepada orang lain, juga kepada dirinya, juga kepada hewan tumbuhan, juga kepada alam. Bukan hanya hablum minan nas, hablum minan nas kan hubungan dengan manusia saja, terus alam, terus dirinya, terus pikirannya. Ini buktinya. Jadi tidak sempit. Kalau Islam dimaknai hablum minallah dan hablum minan nas, sempit, kurang luas ya. Jadi yang pertama adalah haunan kepada diri sendiri. Siang hari terhadap dirinya sendiri, menatapi kehidupan itu dia rendah hati. Langkah-langkah hidupnya itu menggampangkan, memudahkan dalam urusan dirinya sendiri dan orang lain. Yang nggak boleh mengentengkan itu ngeremehke loh maksudnya. Ini memang agak susah bahasanya. Memudahkan itu maksudnya menganggap mudah karena ada rumus yang semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini berikhtiar maksimal gitu. Saya ini berikhtiar maksimal. Nah, karena saya belum berhasil, ya sudah, saya anggap semuanya memang belum waktunya dari Allah. Bukan terus nggak mau berusaha, bukan begitu. Bisa terima ya? Nah, itu di siang hari. Di siang hari. Nah, terus kemudian lanjutannya apa itu? Idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna, ketika dia itu di malam hari. Nah, ini di malam hari ini. Nah, kalau di siang hari dia itu menjaga dirinya, aktivitasnya itu kamu semua dianggap tidak jadi sulit, tapi maksimal. Ini lah gak dipikir gampang. Gak pondok itu stres dadai. Itu benar. Kita anggap mudah aja. Saya tersenyum bukan berarti belum punya, sudah selesai utangnya, belum selesai ini. Tapi kita jalan aja terus maksimal. Itu para jamaah rahmati Allah ya. Nah, selanjutnya walladzina yabituna lirabbihim, walladzina yabituna lirabbihim, dan orang-orang yang ibadur rahman itu yabituna, saat malam hari dia itu ya, malam hari di rumah itu santai gitu ya, kepada Tuhannya lirabbihim sujjadan, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujjadan wa qiyaman, melakukan sujud kalau malam hari. Jadi nggak cukup cerdas
kepada dirinya, rendah hati, ya, ucapannya bagus, itu gak cukup. Kalau malam hari sujadan wa qiyaman, yaitu menjalankan sholat. Sholat lail itu sujadan wa qiyaman. Coba kita rasakan, kalau kita sudah rendah hati, benar ya, rendah hati ya, benar ya. Apa bedanya dengan rendah diri itu? Bahasa Indonesia soalnya rendah hati, rendah, leres Pak Jinggi, rendah hati ya. Kalau rendah diri ya nggak boleh ya. Hah? Nah, rendah diri itu menghina, maksudnya menghina diri sendiri ya. Siang hari itu dia itu mampu membentuk pribadi yang mudah dalam menghadapi hidup. Hubungan sosialnya bagus kepada orang lain, dicontohkan sama orang yang bodoh aja dia tidak mau, sama orang yang menyakiti aja dia tidak mau menyakiti gitu ya. Sama orang bodoh aja dia tidak mau menghina. Apalagi dengan orang yang tidak bodoh ya. Malam harinya dia itu sujadan wa qiyaman. Melakukan sujud dia. Dia adalah orang-orang yang sujud, banyak sujudnya maksudnya. Kalau malam hari. Coba dirasakan, kita banyak sujudnya enggak kalau malam hari? Kalau enggak berarti bukan ibadur rahman. Itu yang ketiga, ciri malam hari. Selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Orang yang sudah punya bekal dua, bekalnya dua, siang bagus, malam bagus. Siang menghadapi kehidupan sudah tenang, nyaman, mudah, kabeh iso diselesaikan, ya. Tidak stres ini, sudah tidak stres. Sehat, tentram, ya. Hubungan sosialnya bagus, bisa senyum dengan orang lain. Malam harinya sujud, nggak puas ya. Masih ada rasa khawatir kepada Allah. Padahal sudah sujud banyak malam hari. Siang hari baik sama orang lain. Kalau istilah yang tadi itu, kepada dirinya sudah bagus, kepada orang lain bagus, kepada Allah sudah bagus. Masih khawatir. Sehingga dia berdoa, Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Ya Allah, hindarkanlah kami dari api neraka jahanam. Masih khawatir. Loh sih nggak tahu sujud kok gak khawatir blas iki yo opo. Nah gitu. Sing nggak tahu sujud lo gak khawatir. Sing tukang ngenyek uang kok gak khawatir. Sing sombong kok gak khawatir. Ini orang baik lo khawatir. Orang baik ini lo khawatir Mas Yan. Siang baik, malam sudah bagus. Khawatir, masih berdoa Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Mana? Nah ini, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Masih mohon agar tidak disiksa di neraka jahanam. Padahal dengan dua bekal tadi itu, siang dan malam itu sudah masuk kategori orang-orang yang baik, tapi khawatir. Kan ada orang yang merasa baik terus gak khawatir, ini bahaya ini. Aku sapi kok sholat wis, ngaji wis, insyaallah gak khawatir blas. Iku iso kesleo itu. Nah, jadi ya khawatir itu perlu. Khawatir, takut kesleo. Khawatir, takut kesandung lemah roto. Kan ada orang moro-moro kesandung gak ada penyebab, kan ada. Ada enggak orang? Ada moro-moro kesandung. Orang makan kadang-kadang keliru ya, kena untu cetak gitu. Gak sengaja itu. Ya. Itu orang ibadur rahman. Nah, itu yang ciri-ciri yang keberapa udah itu? Keempat. Terus kemudian walladzina, ayat ke-67-nya. Walladzina
idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Ciri yang kelima, orang-orang yang ibadur rahman itu kalau punya harta, punya duit, ya, anfaqu, dia menginfakkan, lam yusrifu wa lam yakturu, nggak boros juga nggak kikir. Nggak boleh boros ke anak, misalnya ke anak ya, ke anak nggak boleh boros ke anak, tapi jangan kikir ke anak, karena anak itu sumber rezeki, pintu rezeki. Jangan ngomongan gini, jaluk maneh duit tok bapaknya gak ada duit, nah, tidak boleh ngomongan gini, ini tidak boleh. Alhamdulillah tak kau iki onak sampe nilai cuma 100, lek 500 gak duwe, gak apa-apa masian, karena memang nggak punya 500. Tapi kalau punya 500 tidak boleh ngomong begitu. Jangan banyak-banyak, ada uangnya 500, tapi jangan banyak-banyak, cukup di 100 dulu ya, 200 dulu. Jangan dihujat ketika anak meminta itu, sebab ketika anak meminta itu sesungguhnya dia berdoa kepada Allah, itu rezekinya. Ini amalan saya ini, tanya sama anak saya, Pak Haji, anak saya kalau mau minta tak kasihkan. Minta apa? Boleh beri. Sak mengoi, selama saya punya, tak kasih. Kadang-kadang saya dengan uminya, jangan lebih banyak, enggak, kasih. Saya karena yakin ini sumber rezeki. Mengoi anak jaluk itu sakjane sambat titik nang Allah gitu. Nah, waktu mengoi, no. Jangan ditunda kalau ada. Kecuali enggak ada ya. Kalau enggak ada, jangan menghujat sama anak itu. Duit toh gak ngerti ibu kan ada duit, ngebrak meco, ceplak. Jangan, enggak boleh itu. Ini mohon maaf, ini amalia saya. Sampai suatu saat anak saya itu uang ganggu yang nomor 1 itu. Kos ini kontrak aja, ya kontrak. Satu tahun 20 juta, ya wis 20 juta, ya 1 tahun. Enggak kerasa, minta rumah, ya tak belikan rumah. Saya bisa beli. Iya betul. Itu keyakinan, saya yakin dengan ini. Al-Quran itu kita praktekkan, jangan dibaca. Dipraktekkan, dipaksa, harus bisa. Iya. Apalagi anak saya yang terakhir itu, habis ini minta mainan. Nanti sore minta mainan lagi, iya wes, selama ada. Ukurannya jangan boros, jangan kikir. Ukuran boros itu mubadzir. Hal-hal yang tidak berguna. Kalau nggak berguna jangan. Apalagi minta buku. Berapa? 300 juta. Nggak kurang gitu saya. Kalau buku saya tantang, nggak kurang. Beli yang banyak sekali. Abi punya uang 5 juta, belikan buku semua. Itu baru. Kalau buku. Kalau minta yang lain nggak bisa cari yang murah. Nah gitu masihan. Tapi jangan, kata jangan enggak. Saya hindari. Itu adalah dari Al-Quran, ibadur rahman. Di tafsir Jalalain disebutkan idza anfaqu, objeknya itu adalah anak. Membelanjakan untuk anak. Nah, jadi kalau anak sekolah, mondok nandi, piro biayai, ya dia ini aja. Kalau jenengan sambat membatasi rezeki Allah. Nah kecuali memang nggak mampu terus ya saya tahu usaha kayaknya kalau sekian nggak mampu, kalau sekian mampu aku. Tapi jangan merasa tidak mampu kalau bisa. Kan ada orang tua yang malas bekerja, akhirnya anaknya jadi korban. Jadi korban ucapan, bapaknya males, gak usah kuliah deh, gak usah kuliah leh, bapak gak ada duit. Sakjane bapaknya males. Nah itu yang ke-5. Itu ibadur rahman. Termasuk orang lain. Termasuk orang lain. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini kelanjutan ayatnya yang ke-6. Ciri-ciri yang ke-6. Ciri-ciri yang ke-6. Kayak bangun masjid ini tanahnya 1,5 M.
Itu lek dibuat ruko bisa dijual berapa ya? Bisa berlipat-lipat itu. Tapi ini kan kendaraan akhirat. Gitulah. Sama dengan begitu. Ya. Yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang ibadur rahman itu dia itu patuh kepada Allah, nyembah kepada Allah, tapi tidak menandingkan atau menyamakan ada pihak-pihak lain yang dianggap seperti Tuhan. Jadi enggak syirik. Sujud nang Allah malam hari. Sambat ke Allah doa. Paginya cari dukun golek kesugihan. Nah itu gak cocok gitu. dicampur aduk kan dengan alasan macam-macam. Ini kekuatan tradisi, ini kekuatan budaya lah, segala macam ada saja. Ini kan ada orang-orang sakti yang begitu. Tidak usah, yakin sama Allah. Itu yang membuat kita ragu, itu nggak yakin sama Allah itu. Ini kalau nggak diselamati nanti kita nggak berkah. Kalau nggak diselamati, selamatan gitu aja karena Allah gitu aja. Jangan disandarkan kepada selamatannya, sandarkan kepada Allahnya. Jadi kalau punya acara ritual, sandarkan kepada Allah, jangan disandarkan kepada ritualnya, gitu ya. Ini membersihkan tauhid ini sangat susah sekali. Banyak orang itu ngales-ngales doai. Apa kan kok petik laut? Aku kan makan iwak. Ya lek makan iwak gak masalah, memang gak syirik. Iwak nang laut, mosok ndasi sapi situ cukup. Misalnya gitu ya. Wis gak usah bahas iku lah, pokoknya paham. Kita ini harus kuat, yakin sama Allah itu harus kuat memang. Gimana caranya ya? Saya ini merenung tiap hari itu, pingin punya cara terbaik untuk menyampaikan yang bisa gampang diterima, karena memang ini ilmu praktek gitu. Ngeten. Kita ini hidup kan tidak minta, betul? Lahir tidak minta. Bahkan tanggal lahir kita nggak tahu, hanya katanya. Kecil kita bermain-main kayak anak kecil-kecil itu, tidak pernah ada susahnya. Setelah usia 25 tiba-tiba punya susah, tiba-tiba punya sedih. Usia 30 apalagi, tiba-tiba marah dengan kehidupan, tiba-tiba stres kita ini. Padahal kecilnya kita enggak. Kenapa kecil tidak punya rasa sedih, rasa susah? Karena kita tidak punya rencana apa-apa, rencananya cuma main aja. Nah setelah akal kita genap, normal, bagus, ngerancang sembarang. Sebab apa? Lupa bahwa kita ini sebenarnya dirancang oleh Allah. Ini kita pakai rancangan kita, nggak pakai rancangan Allah. Nah saat usianya tua, usia 60, 70, kembali lagi sudah mulai tenang. Sebab sudah tidak kuat ngerancang. Ketika nggak kuat ngerancang, kita tenang. Jadi ojo kakean ngerancang wis. Nah, kalau ngerancang sandarkan kepada Allah. Saya kemarin khutbah di Patoman. Jadi kata mastata'tum fattaqullah mastata'tum itu artinya adalah memaksimalkan potensi untuk bertakwa kepada Allah secara total. Apa yang kita miliki, pendengaran kita, mata kita, hati kita, telinga kita, semua yang kita miliki total kepada Allah. Jangan mati sebelum telinga itu maksimal, sebelum mata ini maksimal, sebelum otak ini maksimal, sebelum pribadi kita maksimal mengabdi kepada Allah, jangan mati dulu. Kalau lebih banyak tidak digunakan untuk itu, jangan mati dulu. Bahaya. Bahayanya apa? Neraka itu bahaya. Bahaya. Kalau nggak percaya dicoba lah. Kalau nggak percaya. Bahaya. Ojo kebanteran. Hidup ini sebentar. Ini banyak orang yang sudah meninggalkan kita ini sekarang. Moro-moro entek, moro-moro gak ono. Tiba-tiba sudah tidak ada. Cepat sekali.
Tiba-tiba dipanggil Allah, sudah tutup usia, selesai. Apa yang kita bawa? Enggak bawa apa-apa itu. Harta enggak dibawa, semua enggak dibawa. Nah untuk itu walladzina, yang ke-6 ada walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tidak mau berbuat syirik. Jangan bawa-bawa nama lain kecuali Allah masuk masjid. Jangan bawa-bawa nama lain kecuali Allah ketika kita ngaji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu sulit apa enggak? Mudah. Lillah itu mudah. Justru yang susah itu yang enggak ikhlas. Ikhlas itu susah. Apa enggak susah, mudah. Coba, lillah itu apa artinya? Lillah itu kepada Allah, ya. Semua disandarkan kepada Allah. Ya, ini memang dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kita punya uang. Ini harta kita. Hasil bekerja. Ya, sebenarnya rezeki dari Allah. Kalau kita nggak dikasih kecerdasan, nggak beri kesempatan bekerja, kita nggak akan dapat uang. Berarti semua rezeki dari Allah. Kan gitu tok. Kan gak mudah ini. Susah mana dari sini? Iki penggaweanku iki. Lek gak keringetku oleh sekolah sabene ibuku barang sabene disebut satu-satu. Guruku sing ngajari aku iki, goro-goro itu lebih susah. Kali ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lebih mudah enggak? Mudah. Mudah tapi sulit mengerjakannya. Kenapa kok susah mengerjakannya? Karena memang musuh yang paling ditakuti oleh iblis itu adalah orang ikhlas. Orang lillah itu yang paling ditakuti iblis. Iblis itu kalahnya cuma satu ya. Cuma satu kalahnya iblis itu. Iblis itu bodoh kalau sudah ngadepi orang ikhlas itu. Iblis itu pintar kalau ngadepi orang tidak ikhlas. Itu doanya iblis sendiri itu. Kan pernah kita buka ya, coba dibuka di surat apa itu? Rabbi bima aqwaitani itu. Surat Al-Hijr kalau nggak salah itu. Iblis itu bodoh kalau sudah menghadapi orang ikhlas. Jadi jangan tergoda oleh iblis. Asik Pak kalau kita ngaji Quran tidak ada habisnya. Maka saya ingin konsisten ngaji Quran aja. Kemarin Mahathir Muhammad mengatakan begini saat diwawancarai Najwa Shihab. Bagaimana rumus Malaysia mengatur negaranya menurut pandangan Pak Mahathir sebagai seorang muslim dan seorang Perdana Menteri. Saya instruksikan kepada seluruh umat Islam di Malaysia untuk kembali kepada Al-Quran. Untuk kembali kepada Al-Quran. Untuk dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Banyak-banyak menggali informasi dari Al-Quran. Sudah. Ini coba. Perhatikan ini. Ini doanya iblis. Ini berkali-kali saya sering sebut, tapi nggak apa-apa. Dakwah itu kan harus diulang-ulang. Ya, iblis berdoa. Tuhanku, loh, berarti kan yakin sama Allah. Kan pernah ini kita bahas ya. Tuhanku, Rabbi, ya Tuhanku. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya usah aku sesat. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Jahat itu terasa indah, jelek terasa baik, buruk terasa kebahagiaan bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi akan aku balikkan yang jelek terasa indah. Ini tugasnya iblis. Lanjutan ayatnya. Kecuali dia nggak mampu sudah ngadepi ini. Jadi kalau ngadepi iblis gampang. Jadi iblis itu takut sama siapa? Kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Mukhlas, ikhlas. Mukhlas, ikhlas. Kecuali orang ikhlas. Jadi kalau ngadepi iblis itu gampang, blis. Wis kon gak iso nggodho aku lah, guys. Aku iki lillah, aku lillah. Aku ngene iki lillah, ngaji iki lillah, anu lillah. Wis gak iso lah wis.
Jangan khawatir digoda iblis sudah. Ketika lillah. Berarti kan rumus yang ngadepi iblis cuma satu, tidak perlu 7. Jadi ngadepi iblis tidak perlu berguru sudah, pokoknya lillah selesai. Nggak usah sekolah dah. Lillah pokoknya selesai. Nah, lillah itu siapa yang bisa memberikan lillah? Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Duit harta lillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ini miliknya Allah semuanya. Ya sudahlah ini milik Allah. Ketika kita bicara begini, ya sudahlah ini milik Allah semua. Iku iblis mundur sudah, mundur. Iku misu-misu iblis sudah. Waduh. Makanya sholat itu jangan meremehkan doa iftitah ya, walaupun itu hanya sunnah ya, bukan rukun, bukan wajib ya. Jangan remehkan doa iftitah. Ada kata kunci dalam sholat itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah ini ikhlas karena Allah itu. Walladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar itu lillah. Hanya kehidupannya ini hanya karena Allah. Karena Allah itu. Memang nggak bisa dilihat dari potongannya. Kalau orangnya lillah itu orangnya mesti mancung, nggak bisa gitu. Kurus, nggak gitu. Lillah itu orangnya ciri-cirinya nggak bisa. Lillah itu perbuatan hati yang tahu dirinya dengan Allah. Lanjut. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haq. Yang kedua, tidak boleh membunuh makhluk yang bernyawa kecuali memang itu dibolehkan. Enam ini isinya ada 3. Wala yaznun, dan tidak boleh berzina. Awas, hati-hati, zina. Tidak boleh zina, ya, bahaya itu. Jadi kalau ini ibadur rahman jangan zina. Santri-santri awas, makanya jangan pacaran, jangan dekat-dekati zina. Ngaji sampai dur, ndekik karena zina, ndelosor. Tidak masuk kategori ibadur rahman. Tahan dulu. Kalau nggak kuat nikah. Bapak-bapak kalau nggak kuat nikah lagi. Daripada zina. 2 gak kuat lagi, ya nikah lagi. 3 gak kuat, nikah lagi. 4 gak kuat, saking kebangetan tulisan wong. Ya, gak kuat gimana? Ya, jangan zina. Tidak ada alasan. Sudah alasan apapun tidak boleh dibenarkan zina itu. Itu para jamaah rahmati Allah. Nah, dari sini ini kalau diteruskan panjang ini. Nah, saya lanjutkan yang akan datang, saya tutup aja di ujung ayat. Jangan zina. Ya. Kalau diteruskan ada lanjutan ayatnya, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan seterusnya. Tutup ayatnya. Ulaika. Nah ini khobarnya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dia akan mendapatkan ketinggian derajat nanti. Nah ini orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Mereka itu, nah ini yang saya sebut tadi itu ibadur rahman seperti itu mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di surga. Ini tidak ada apa-apanya ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Nanti kita itu. Syaratnya coba tadi itu. Hidup ini gaya gampang. Ojo digaya angel, nah gitu. Kan enak toh. Disuruh gampang kok golek sing angel iki lha opo? Hidup buat mudah, tapi jangan gampang ke. Ya. Hidup ini jangan menghina, tapi membimbing. Hidup ini harus sujud kepada Allah, tapi jangan terlalu percaya diri. Terlalu ya, percaya diri boleh, tapi terlalu percaya diri tidak boleh. Harus ada khawatir, takut orang keseliun nih, menungso gak mesti.
Alim moro-moro setruk. Kan enggak tahu kita ini. Kita kan enggak tahu, Pak. Ujung kita hidup kayak apa kan enggak tahu. Sugi moro-moro bangkrut. Enggak tahu kita ini. Api moro-moro jahat. Sampean pernah enggak berteman dengan orang yang baik ujungnya jahat? Pernah? Nah, itu. Atas kesabaran mereka. Berarti kalau begitu sabar itu apa? Sabar itu adalah orang yang memudahkan sesuatu urusan. Yang tadi itu disebut coba. Bima sabaru, disebabkan karena kesabarannya. Kalau gitu sabar itu apa? Sabar itu yang tadi itu 1, 2, 3, 4. Ini sabar. Sabar itu gak medit maknanya. Nah itu tadi itu. Sabar itu gak medit. Sabar itu apa? Sabar itu sujud malam hari. Itu sabar. Sabar itu tidak syirik. Sabar itu tidak zina. Itu sabar. Sumber informasinya dari Quran. Sudahlah, kalau Quran ini digali terus buahnya apa? Ya. Kitab-kitab lain itu referensi. Ini kitab induknya ini. Al-Quran ini. Makanya Mahathir Muhammad kembali ke Al-Quran. Ada orang mau kembali ke Al-Quran, diingatkan. Ya, cok gampang ngomong kembali ke Al-Quran. Nah, nggak apa-apa mengingatkan gitu, tapi kasih solusinya. Harus ada ilmunya. Itu ilmunya Quran. Jangan langsung baca terjemah, terus nggak ada gurunya, itu nggak boleh. Nah, ini saya baca gini, ini bahasa tafsir Jalalain dulu, lihat di tafsir ini, oh dijelaskan gini, oh ya baru dijelasin, ada ilmunya. Makanya dengan ngaji. Tapi tidak semua harus pakai guru. Jangan berhenti loh ya, jangan menganggap ilmu itu hanya selesai dengan guru. Tidak, Islam tidak begitu. Satu sisi ya, kemarin kita jelasin sudah. Jangan mengagung-agungkan kalau ilmu itu harus belajar, harus ngaji, harus ada gurunya, harus ada kitabnya. Ya, tapi itu bukan satu-satunya. Saya ulangi, bukan satu-satunya. Islam tidak begitu. Itu penting satu sisi. Itu rel pertama. Rel keduanya, allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua, allamal insana bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Yang satu ada sebab musabab dengan guru, ya, dengan sekolah, ya, dengan belajar, dengan buku. Tapi ada satu kata Allah adalah aku sendiri yang mengajari tanpa sebab. Jadi ilmu itu dua jalan. Ada jalan melalui guru, ada jalan yang tidak melalui guru, langsung dari Allah. Jadi jangan satu, harus dua. Buktinya apa di surah Al-Baqarah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah engkau kepada Allah, Allah yang akan mengajari kamu, bukan guru. Jadi kalau ada orang pinter kok nggak jelas gurunya, jangan dihujat. Bisa jadi Allah yang mengajar. Kalau ada orang punya guru kok gak us pinter, kok gak api-api, ya jangan dihujat. Bisa jadi Allah gak mengajari. Jangan, karena dua soalnya kakinya itu. Siapa yang ngajari Umar bin Khattab kok tiba-tiba masuk Islam? Coba, siapa yang ngajari Umar bin Khattab tiba-tiba masuk Islam? Karena dia mendengar suara surat Toha. Bukan mendapatkan penjelasan dari Nabi loh. Nah, dia mendengar terus dia tertarik. Siapa yang ngajari? Allah. Siapa yang mengajarkan Khalid bin Walid masuk Islam padahal dia itulah musuh yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW? Allah. Jadi kita ini harus percaya bahwa suatu saat Bapak Ibu yang nggak pernah ngaji kok moro-moro ngerti, ikhlas, neriman, itu karena Allah yang mendidik. Ibu nyebrang jalan, ada orang buta, terus ibu tuntun,
Saya tanya, kenapa ibu tuntun? Kasihan. Siapa yang ngajari sampean kasihan? Coba siapa yang ngajari sampean kasihan? Guru? Guru? Waktu Pak, saya suruh kasihan waktu SD itu saya diajari kalau ada orang buta suruh nuntun gitu. Enggak. Hati kita tiba-tiba kasihan sama orang miskin, hati kita tiba-tiba kasihan sama anak yatim. Kenapa? Karena dididik oleh Allah. Nah, itu ilmu dari Allah itu. Jadi boleh ngandalkan guru, bersanad, boleh. Jangan kalau sudah bersanad terus kemudian merasa dirinya yang punya hak. Kalau Allah nggak mengizinkan gimana? Abdurrahman bin Muljam, sahabat Nabi. Mukri ditugasi Nabi ngajar Quran. Tapi justru yang membunuh sahabat Nabi siapa? Orang yang hafal Quran. Karena hatinya nggak dididik oleh Allah. Jadi harus dua rel. Belajar ke guru, ya. Bersanad, ya. Guru itu urut sampai ke Kanjeng Nabi, yes. Tapi harus yakin bahwa Allah mendidik kita juga. Selain guru. Karena Al-Qur'annya jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi coba di Iqra. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kadang-kadang dijadikan senjata bagi orang yang punya guru terus menghina orang yang nggak punya guru. Ini saya nggak setuju saya. Sopo guru nih? Oh, biasa ya. Wong sing gak di guru terus dikira gak dididik Allah. Bisa jadi dia dididik Allah. Nah kalau orangnya tempatnya di jauh di sana tidak ada pondok pesantren, sopo sing ngajari? Nah gitu ya. Coba Iqra. Ini para jamaah penting sekali kalau ngaji ke Al-Quran itu enak. Ngaji. Saya berani ngatakan gitu jelas Qurannya. Ya apa caranya bantah? Gimana caranya bantah itu? Termasuk saya katakan bahwa Islam bukan hanya hablum minannas sama hablum minallah. Buktinya ngurusi diri sendiri, ya apa nata hati. Kan dirinya sendiri, bukan kepada orang lain, dirinya sendiri. Ya. Nah. Mana? Yuk. Allama bil qalam, nun wal qalami wa ma. Nul wal qalam, qalam, pulpen. Berarti sebab jadi penting sama guru penting loh ya. Harus berguru, harus berguru. Tapi ada orang yang tidak berguru tiba-tiba pinter. Mana? Sudah. Nah, jadi kalau ngajari anak, Bu, anak kita ini diajari harus ada gurunya, harus, wajib itu. Tapi jangan dianggap hanya guru saja disandarkan sama guru. Allah yang didik juga. Nah, coba. Sudah. Nah, coba ya lihat ya teksnya ini. Naik itu ke sana, ini turun. Ini salah perintah ini. Nah, naik lagi, terus. Stop. Ini alladzi 'allama bil qalam ya. Coba redaksinya. Alladzi yang mengajarkan, 'allama mengajarkan bil qalam dengan pena. Pena kan pulpen. Allah menyebut pena berarti kalau pena kan harus ada bukunya. Kalau buku di atas meja, kalau ada meja ada gurunya, ada santrinya. Berarti ada meja, ada kelasnya. Itu disebut pena berarti ada sebab. Berarti ilmu itu belajar dari sebab akibat. Harus ada gurunya. Deal. Yang kedua coba. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia yang tidak diketahuinya, yang tidak mengetahui. Ya. Dia mengajar kepada manusia yang tidak tahu, diajari. Nah, jadi dua jalan. Ya moco, ya tahajud. Ya moco, ya istighfar gitu. Jadi ada dua. Kenapa? Sebab karena ilmu itu bukan dicari, bukan kita dapatkan, tapi kita diberi. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Coba. Surat Al-Mumtahanah ayat 11 kalau nggak salah. Nah,
Coba di surah ayat 11. Jadi ada dua jalur, Pak. Ini soalnya ada orang ya dia mengandalkan gurunya terus. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi sehingga kalau ada orang lain gak jelas guru ini terus dinek. Lelek sing ngajari Allah itu apa? Nah, ya. Sudah. Coba kita cek. Enak kalau ngaji Quran begitu. Jangan ragu. Qurannya gitu. Kadang-kadang doktrin tidak seimbang. Kadang-kadang tidak seimbang. Ngalap barokah kepada guru, ya. Sudah. Benar. Ini ya. Ini coba kalimat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu. Utu maknanya diberi. Bukan coba lihat. Ini mana terjemahnya? Naik. Enggak lihat. Nah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, bukan mencari ilmu, diberi. Allah yang memberi ilmu. Saya ulangi lagi, Allah yang memberi ilmu. Jangan sok merasa dirinya itu bisa mencari ilmu. Allah yang memberi ilmu. Ini keyakinan ini. Bahayanya kita merasa ini uang saya karena saya yang mencari. Ini ilmu saya karena saya bersekolah. Awas, semua diberi Allah, itu lillah di sini. Lillah itu belajaran dari Al-Quran. Harus yakin bahwa diberi, bukan hasil kita. Saya bisa begini karena diberi oleh Allah. Gitu. Harus kata diberi. Itu bahaya, menjadi sombong nanti. Orang alim bisa sombong kalau mengatakan ini karena saya berusaha tiap hari belajar akhirnya kayak gini. Ini karena saya punya guru begini. Hati-hati, dari Allah. Kepleset nanti itu. Itu jelas Qur'annya. Ya. Jadi kita mencari kepada guru memberi kita, itu ikhtiar kita. Allah melewatkan guru. Tapi Allah kadang tidak melewatkan guru, tiba-tiba dididik hatinya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang enggak pintar, enggak alim, enggak pandai baca Quran, loman? Ada enggak? Siapa yang ngajari loman? Padahal enggak ngerti ayat Quran dibaca enggak pernah. Ada enggak orang yang pandai baca ayat-ayat Quran tapi medit? Ada. Karena enggak diajari oleh Allah. Jadi gitu. Jadi harus kembali kepada Allah. Yang mendidik manusia adalah Allah. Mudah-mudahan kita mendapat didikan dari Allah SWT. Nah, itu yang disebut lillah. Tidak hanya harta loh ya, semua yang kita miliki harus disandarkan kepada Allah. Ilmu miliknya Allah, harta miliknya Allah, semua miliknya Allah. Kita hanya menjalankan tugas saja. Semua berpulang kepada kehendak Allah. Sama dengan ada orang bertanya, Ustadz, nanti kalau orang sudah meninggal dunia kan sudah dikubur, kan sudah rusak, masa bisa kembali lagi? Ya apa caranya kembali? Kalau sampean kok bingung, sing wis rusak kembali mana? Wong sing asale gak ono iso ono. Dulu kita ini ada kan enggak? Enggak ada. Waktu belum ada ibu, belum ada bapak, enggak ada. Hanya air. Airnya dulu enggak ada asalnya. Kok ada? Kan sulit berarti. Dari enggak ada menjadi ada. Sekarang ada jadi tanah. Lebih mudah mana kira-kira? Yang asalnya enggak ada jadi ada, dengan yang asalnya ada rusak terus diadakan, lebih mudah mana? Lebih mudah dari yang ada rusak terus diadakan lagi. Loh, kok terus takon besok ya apa carane ngadeg ya terus lungguh barangin.
Ya sampean tanya, jenengan kok moro-moro guyu ya napa Bu? Sampean sabene gak ono. Kok saiki guru terus susah, diutang terus susah, barang sabene gak ono kok susah lho. Kita ini kan air yang ketawa kita ini, air yang sedih. Wong terbuat dari air mani, kok sekarang sedih. Terus ono untune barang. Padahal banyu asalnya. Banyu cilik-cilik banyu nih, mari-mari guyu. Ini kan ketawa-ketawa, senyum-senyum, sedih, susah, terus ditagih utang, bingung. Padahal banyu nangis. Mudah-mudahan kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Tugas kita hanya berserah diri dan ikhtiar sekuat tenaga. Gunakan tenaga kita, pikiran kita, hati kita semaksimal mungkin, dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita bisa menganggap mudah kehidupan ini dengan rumus-rumus yang ada dalam Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga kita semuanya selamat sampai bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan indah dan bahagia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silil Fatihah. Minggu depan berarti sudah selesai ya. Kita ketemu setelah hari raya, dan nanti di bulan Ramadan apabila ada kegiatan-kegiatan saya pakai WA saja, Bapak Ibu yang saya hormati, karena santri-santri konsentrasi untuk ngaji sebelum pulang ke rumah. Jadi nanti santri wajib setoran dulu, syarat untuk pulang harus lulus ujian skema 9. Kalau enggak lulus harus pulang tet hari raya. Hah? Siap? Jadi saya umumkan kepada jamaah, santri boleh pulang untuk berhari raya asalkan lulus ujian skema 9. Skema 9 itu 1. Makharijul huruf, 2. Sifat huruf, 3. Tajwid, 4. Qiraah sab'ah, 5. Ulumul Quran, 7 ya, 7 ulumul hadis, yang ke-8 balaghah, yang terakhir mantik. Terus kemudian yang terakhir, ada yang tekan lupa itu nahwu sorof, nahwu dan sorof ya, jurmiyah, imriti dan alfiyah. Kalau itu selesai ujiannya, lulus di pertengahan bulan atau di 1 minggu sebelum hari raya baru boleh pulang. Kalau enggak berarti pulangnya setelah sholat Idul Fitri. Kenapa? Bapak Ibu, saya jaga kualitas. Terus terang saya jaga kualitas pondok ini. Tidak boleh ada santri pulang ke rumah ibunya menangis sebab bodoh, tapi saya ingin ibunya menangis karena anaknya pinter. Ya, setoran. Ibu-ibunya harus dukung ini. Ya, setoran harus pinter pokoknya. Kalau nggak pinter nggak boleh pulang. Biar ibunya nggak ngerti bodohnya, ngertinya pinternya saja. Ya, itu caranya. Rumusnya gini Bu, saya tambahin sedikit ya. Caranya gini. Kalau ingin menembus doa langit, tembus ke Allah, caranya adalah orang tua dibahagiakan dulu.
Cara membahagiakan orang tuanya, jadilah anak yang soleh, pinter, tembus langit itu. Ya, kalau anaknya bodoh gak tembus langit itu. Ibu sedih soalnya. Oke, saya kira demikian. Pak Anwar, monggo silakan.